Selama 3 hari pertama, Dewi terus memarahinya dengan suara mengantuk dan mendorongnya dengan marah. Kemudian ia membuka mata menatapnya lalu mengerutkan keningnya. Seminggu kemudian, setelah ia dapat mencium aroma tubuh Lorenzo, ia langsung mengenali bahwa Lorenzo telah kembali. Ia tidak mendorong atau memarahinya, hanya memeluk bantal dan melanjutkan tidurnya. Ia membiarkan Lorenzo mengelus lehernya pelan, membuat lehernya terasa geli. Dengan malu-malu ia membenamkan wajahnya di bantal. Hubungan keduanya semakin erat meskipun belum ada kemajuan berarti. Namun Dewi tidak lagi menolak perlakuan mesra dari Lorenzo. Bagi Lorenzo ini adalah sebuah kemajuan yang sangat baik. Ia merasa kalau semuanya terus berlanjut seperti ini, Dewi akan bersedia untuk menikah dengannya. Namun sebaiknya Dewi tetap menjalani operasi terlebih dahulu. Setelah kesehatannya pulih baru dibicarakan kembali. Namun sekarang Jeb masih berada di negara Nusantara untuk mencari tabib Hansen yang legendaris, dan sejauh ini belum ada petunjuk yang berguna. Ada suatu hari tiba-tiba Jasper berpikir untuk menanyakan, "Nona Dewi, tabib ini mirip sepertimu. Apa mungkin kamu mengenalnya?" "Tidak," Dewi menjawab tegas. Ia tidak ingin bertemu dengan pria tua itu di sini. Ia ingin meninggalkan tempat ini dan mencari cara sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia juga telah meneliti sebuah metode perawatan baru yang mungkin dapat berguna. "Baiklah." Jasper menepis rasa keraguannya. Ia merasa apabila Nona Dewi benar-benar mengenal tabib Hansen, ia tidak mungkin berbohong. Lagi pula tidak ada seorang pun yang tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Dewi saat ini juga sudah mulai menyiapkan obat-obatan. Luka luarnya pulih begitu cepat sehingga saat ini ia sudah dapat bergerak seperti orang biasa. Hanya saja masih terdapat pecahan logam pada otaknya, seperti sebuah bom waktu yang tertinggal. Tindakan operasi benar-benar perlu dijalaninya. Dr. Heidi terus mengingatkan Lorenzo untuk segera mencari tabib Hansen. Namun saat ini mereka seolah-olah dihadapkan dengan jalan buntu. Malam itu kepala Dewi mulai terasa sakit kembali. Hati Lorenzo begitu sakit melihatnya menderita. Ia segera memutuskan untuk pergi ke negara Nusantara mencari tabib Hansen sendiri. Begitu mendengarnya, Dewi segera mengatakan ingin pergi bersamanya. Asalkan ia dapat kembali ke negara Nusantara, maka ia dapat melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika ia adalah Sun Gokong yang memiliki ilmu untuk mengubah diri menjadi 72 macam wujud lainnya, tetap mustahil baginya untuk melarikan diri dari kastil ini. Ini adalah kesimpulan dari Bibi Loren setelah menjelajahi kastil selama seminggu ini. "Kepalamu masih terluka. Sepertinya tidak baik untuk bepergian jauh." Lorenzo menatap Dewi dengan khawatir. "Kenapa tidak baik? Aku dapat beraktivitas seperti biasa. Aku bukan sebuah kaca yang rapuh," Dewi bergegas berkata. "Selain itu, dengan kondisi penyakitku saat ini, kita tidak dapat menunda-nunda lagi. Aku harus dioperasi cepatnya. Kalau kita menemukan tabib Hansen di negara Nusantara, kita dapat segera menjadwalkan untuk melakukan operasi, sehingga dapat menghemat banyak waktu." "Itu masuk akal." Lorenzo menganggukkan kepalanya. "Tapi aku tetap harus mempertimbangkannya sejenak." "Apalagi yang harus dipertimbangkan?" Dewi cemas. "Jelas-jelas semua ini masuk akal. Kenapa harus dipertimbangkan lagi?" "Aku akan mengatur pesawat pribadi besok sore. Kalau kamu bersikap baik malam ini, aku akan membawamu pergi." Lorenzo mengatakan semua itu dengan santai, namun perkataannya terdengar penuh makna. Setelah selesai mengatakan semuanya itu, ia pun keluar. "Bersikap baik apa?" Dewi bergegas mengejarnya dan bertanya.
Coba pikirkan sendiri. Setelah Lorenzo mengucapkan ketiga kata itu, kakinya yang panjang sudah melangkah keluar ruangan. Hei! Hei! Dewi berteriak memanggilnya hingga 2 kali, namun Lorenzo telah pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia pun kesal setengah mati. Dasar gila! Belum selesai bicara, malah main pergi saja. Ini artinya berpura-pura tidak tertarik. Bibi Lauren terlihat seperti seseorang yang telah melalui semuanya ini. Kamu ini terlalu lugu. Apa maksudnya? Dewi bergegas menarik Bibi Lauren untuk meminta petunjuk. Apa yang dia inginkan? Tentu saja ingin melakukan hal itu. Bibi Lauren menatapnya lekat-lekat. Nah, apa kamu masih perawan? Hah? Tentu saja. Wajah Dewi segera memerah. Aku melihatnya setiap malam datang ke kamarmu, dan kamu juga tidak menolaknya. Aku mengira kalian sudah. Bibi Lauren tertawa. Karena kamu masih perawan. Kalau begitu semuanya pun jelas. Ia ingin melakukan hal ini. Dasar tidak tahu malu, orang mesum, menjijikan. Amarah Dewi meluap hingga menggetakkan giginya. Ia memaki-maki betapa menjijikannya pria bajingan itu berani-beraninya menggunakan cara ini untuk mengancamnya. Kamu ini untuk apa marah-marah? Bibi Lauren menariknya dan berusaha membujuknya dengan pelan. Sudah aku bilang, saat menghadapi seorang pria, kamu harus menggunakan kelembutan untuk memadamkan kekerasan. Apa? Dewi tidak mengerti. Dengarkan, aku akan mengajarimu pelan-pelan. Bibi Lauren menutup pintu kamar lalu duduk bersila di atas sofa. Ia mengajari Dewi dengan serius. Di luar setibanya Lorenzo di ruang kerja, Jeb datang melaporkan. Tuan, pesawat pribadi untuk besok telah diatur. Tapi asisten wakil presiden baru saja menelpon dan mengatakan mereka mengadakan pesta perjamuan pada malam ini. Mereka mengundang Tuan untuk menghadiri acara ini. Baru saja ia mengatakan semuanya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu diikuti oleh suara bawahannya datang melaporkan. Tuan, mobil Tuan Semimore telah tiba di luar. Lorenzo mengenyitkan alisnya. Ia mengerti bahwa semua ini hanya demi satu tujuan. Beberapa hari yang lalu, wakil presiden pergi untuk memeriksa Grumor, namun Lorenzo tidak ada di tempat. Kemudian wakil presiden pun jatuh cinta pada Juliana Henderson. Seharusnya ini merupakan sebuah ancaman besar bagi Lorenzo. Ia harus bergegas menghubungi wakil presiden, namun ia tidak melakukannya. Sekarang wakil presiden langsung menyiapkan pesta perjamuan, bahkan meminta Lorenzo wajib hadir di acara itu. Kalau ia tidak ikut lagi, maka itu jelas menunjukkan kalau ia menentang wakil presiden. Ini akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, Semi yang mengetahui latar belakang masalah ini bergegas datang untuk membujuk Lorenzo. Pria tua ini benar-benar gelisah. Lorenzo merasa sedikit muak terhadap semua ini. Ia mengangkat tangan untuk melihat jam tangannya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Wakil presiden tiba-tiba mengadakan pesta perjamuan. Apa mungkin ia tahu kalau Lorenzo akan pergi ke negara Nusantara? Jadi ia ingin menyelesaikan semua ini sebelum Lorenzo pergi. Apa ia diizinkan masuk? Jasper bertanya pelan. Lorenzo memberi isyarat dan Jasper dengan cepat menyampaikan, persilahkan, Tuan Semi masuk. Baik. Mereka bergegas mempersilahkan Semi masuk ke dalam kastil. Kemudian ketiga keluarga besar satu persatu menelpon dengan maksud yang sama. Wakil presiden tiba-tiba mengundang Lorenzo, pasti karena ada sesuatu yang penting. Dan demi kepentingan bersama, mereka memohon Lorenzo wajib hadir dalam pesta perjamuan itu.
Lorenzo merasa begitu kesal mendengar permintaan mereka, namun ia sendiri juga menyadari kalau kali ini ia harus mengikuti acara itu. Setelah menutup teleponnya, Lorenzo melihat surat undangan emas yang dibawakan oleh orang suruhan wakil presiden. Di atasnya tertulis, mengharapkan kehadiran Tuan Lorenzo bersama keluarga. Sudut bibir Lorenzo terangkat, ia pun segera memerintahkan, aku akan membawa Wiwi, segera atur semuanya. Hah? Wajah Jasper memucat kecakutan lalu bergegas mengingatkan, tolong Tuan pikirkan kembali. Pesta perjamuan yang diadakan oleh wakil presiden kali ini dengan jelas menuduhkan kalau ia ingin mengawasi Tuan, sebaiknya Tuan pergi bersama Nona Juliana untuk menghindari munculnya masalah-masalah di masa mendatang. Kalau Tuan benar-benar tidak bersedia, Tuan juga bisa pergi sendiri. Namun pergi bersama Nona Dewi saat ini dengan jelas menunjukkan kalau aku tidak akan menikahi Juliana. Lorenzo menyambung ucapannya dan berkata terus terang, kalau wakil presiden ingin menikahinya, silakan saja. Tidak ada hubungannya denganku. Namun dengan begitu, ketika keluarga besar akan memihak pada wakil presiden, Jasper berkeringat dingin. Sekarang pondasi kita sedang tidak stabil. Sebaiknya Tuan tidak bertindak gegabah. Cukup. Lorenzo memotong ucapan Jasper lalu menyuruh dengan tegas, lakukan seperti apa yang aku katakan tadi. Tuan, pergilah. Lorenzo mengenyitkan alisnya, wajahnya terlihat tidak senang. Jasper tidak berani membantahnya lagi, ia pun menundukkan kepalanya dan segera menjalankan perintahnya. Saat itu juga Semi bergegas masuk ke dalam kastil di lantai bawah dengan Juliana mengikutinya dari belakang. Ketika dua orang itu masuk ke dalam, mereka bergegas bertanya, Tuan di mana? Di ruang kerja, lantai 2. Semi bergegas menuju ke lantai atas, namun Juliana yang mengikutinya dari belakang menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara Nora yang memerintahkan seseorang untuk menyiapkan gaun malam, serta meminta seseorang untuk memanggil penata rias untuk bersiap-siap merias Dewi. Juliana pun perlahan tersadar, raut wajahnya seketika berubah, tatapannya terlihat kacau. Nona Juliana. Saat itu juga suara Jasper membuyarkan lamunannya. Ia segera tersadar kembali dan berusaha mengontrol perasaannya lalu menatap Jasper. Jasper, Tuan ada di ruang kerja, silakan masuk. Jasper memberi isyarat dan mengantarkan Semi dan Juliana ke lantai atas. Kedua orang itu melewati kamar Dewi. Saat itu beberapa pelayan wanita tengah membawakan gaun malam untuk dipilih oleh Dewi. Dewi terkejut. Ini semua untuk apa? Kenapa harus memilih gaun malam? Tuan akan membawamu pergi menghadiri pesta perjamuan malam ini. Mendengar percakapan itu, Juliana langsung menghentikan langkahnya dengan terkejut. Semi juga terpana dan bergegas bertanya pada Jasper, apa-apaan ini? Tuan akan membawanya pergi menghadiri pesta perjamuan wakil presiden? Ini... Jasper merasa canggung. Ia tidak menjawabnya secara langsung dan bergegas mengetuk pintu ruang kerja. Silakan masuk. Tampaknya ada hal yang perlu dibicarakan Tuan Semi secara pribadi bersama Tuan Lorenzo. Juliana tiba-tiba berkata, sebaiknya aku tidak masuk dulu. Setelah kalian selesai berbincang-bincang, nanti aku baru masuk ke dalam. Semi meliriknya, ia segera mengerti. Benar, aku akan berbicara dengan Lorenzo secara pribadi lebih dulu. Baik, silakan.
Jasper mempersilahkan Semi masuk ke dalam, lalu memerintahkan pelayan mengantar Juliana masuk ke kamar tamu. Namun Juliana langsung berjalan menuju kamar Dewi. Ia mengetuk pintunya dan berkata, "Apa aku boleh masuk ke dalam?" Mendengar suaranya, Dewi langsung mengetahui bahwa itu adalah Juliana. Nafasnya teratur setiap kali ia berbicara, suaranya selalu terdengar anggun dan tenang. "Silakan masuk." Dewi tengah duduk bermalas-malasan di sofa sambil menikmati minumannya. Para pelayan wanita sedang memilihkan setumpuk gaun cantik untuknya. Juliana menatap gaun-gaun itu lalu berpaling menatap Dewi. Ada kerumitan yang terpancar pada tatapannya. Namun ia segera menenangkan dirinya kembali dan berkata sambil tersenyum, "Nona Wiwi, lama tidak berjumpa. Aku dengar kamu terluka. Apa sekarang kondisimu sudah membaik?" "Lumayan." Dewi tersenyum menatapnya. "Silakan duduk." "Terima kasih." Juliana duduk di atas sofa menghadapnya. Ada seorang pelayan menuangkan kopi untuknya, lalu perlahan-lahan melangkah mundur. "Ada apa? Apa ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku?" Dewi tidak suka bertele-tele. "Gaunnya cantik sekali." Juliana melirik belasan gaun yang digantung, semuanya gaun-gaun berkelas yang dibuat secara khusus. Tanpa terasa suaranya terdengar sedih. "Sejak awal aku sudah ingin memesan beberapa gaun ini. Tidak disangka Tuan sudah memesannya lebih dulu untukmu." "Ini hanya pakaian saja. Kamu suka? Silakan pilih, akan kuberikan untukmu." Nada Dewi yang terdengar meremehkan semakin membuat hati Juliana terbakar amarah. Untungnya sejak kecil ia telah dilatih keras untuk dapat selalu mengendalikan perasaan dan bersikap tenang di setiap waktu. Kalau tidak, mungkin saja awal dia sudah melompat dan menyerangnya. "Tuan secara khusus memberikan hadiah ini untukmu. Tidak baik kalau memberikannya pada orang lain begitu saja, kan?" Juliana menatap Dewi sambil tersenyum, nadanya terdengar lembut, namun tatapan tajam menekan. "Apa yang ia berikan untukku adalah milikku. Bahkan jika aku membuangnya, itu adalah hakku." Dewi tidak suka saling mengecoh satu sama lain, namun ia tidak akan tinggal diam begitu saja bila ditindas oleh orang lain. Jelas sekali kalau Juliana tidak menyukainya, namun ia juga bukan orang yang mudah dihadapi. Juliana tertawa kecil. Ia menyeruput kopinya, berusaha untuk menutupi amarah di hatinya. Setelah emosinya dapat terkendali, ia kembali bertanya sambil tersenyum, "Apa Tuan akan membawamu menghadiri pesta perjamuan nanti malam?" "Sepertinya begitu. Itu yang mereka katakan." Dewi berkata santai sambil meminum tehnya, seolah-olah ini hanyalah sebuah hal yang kecil. "Apa kamu tahu apa tujuan acara perjamuan malam ini?" Juliana menatapnya lekat-lekat. "Apa?" Dewi menyeka mulutnya dengan tisu, terlihat acuh tak acuh. "Ini adalah perjamuan yang diadakan oleh wakil presiden." Juliana berkata dengan serius. "Acara perjamuan ini akan menentukan bagaimana masa depan keluarga Moore, serta nasib keempat keluarga besar, juga menentukan status kekuasaan Tuan Lorenzo." "Oh, sepenting itu?" Dewi tidak terlalu mengerti. "Benar, ini sangat penting." Juliana masih tersenyum, namun tatapannya begitu serius. "Kalau perjamuan ini sampai berantakan, wakil presiden mungkin akan menarik ketiga keluarga besar untuk meleserkan Tuan Lorenzo." "Rumit sekali." Dewi mengenyitkan alisnya. "Maksudmu kehadiranku akan merusak acara ini?" "Iya." Juliana memberitahunya dengan sangat jelas. Sekarang grup Moore harus bersatu melalui ikatan pernikahan di antara empat keluarga besar ini.
sehingga semua orang bisa menjadi komunitas yang saling menguntungkan. Dan hanya aku satu-satunya pilihan tepat dari keempat keluarga besar kami. Jadi, saat ini kuncinya hanya terletak pada hubunganku dengan Tuan. Oh, Dewi terlihat bingung. Jadi, Juliana terpana apa ucapannya itu masih kurang jelas juga. Sebenarnya ia benar-benar ingin tidak mengerti atau berpura-pura bodoh. Aku mengerti. Dewi berpikir sejenak lalu berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, jika aku bersama Lorenzo, itu akan mempengaruhi masa depannya, dan akan lebih baik jika kamu bersamanya. Bagus, kalau kamu sudah mengerti. Tapi, seharusnya kamu tidak membahas masalah ini denganku. Dewi memotong perkataannya dan berkata dengan ekspresi tertekan, dia yang tidak mau melepaskanku. Aku juga merasa begitu tertekan. Seharusnya kamu menyuruhnya untuk segera melepaskanku demi kepentingan keluarga ini. Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, aku ingat sejak awal aku sudah memberitahumu tentang hal ini. Kamu tidak perlu memberitahuku semua ini. Amarah Juliana meluap-luap, namun ia tetap berusaha menjaga sikapnya. Aku tidak bisa menghalangi Tuan, tapi kamu bisa membuat pilihan yang bijak. Aku tidak mengerti. Dewi mengenyitkan alisnya, wajahnya terlihat bingung. Seandainya wakil presiden menikah dengan keluarga Henderson, maka itu akan membawa masalah besar bagi keluarga Moore dan Tuan Lorenzo ke depannya. Juliana telah kehilangan kesabarannya. Aku sudah mengatakan dengan sangat jelas, kalau kamu benar-benar mencintai Tuan, kamu harus berpikir demi kebaikannya. Terlebih lagi, kalau kamu tidak mencintainya, seharusnya kamu sudah meninggalkannya sejak awal, agar tidak mendatangkan kekacauan. Kalau memang kunci penyelesaian dari masalah ini terletak padamu, kenapa bukan kamu yang mengambil keputusan? Dewi memandangnya lucu. Pernikahanmu adalah kunci dari situasi ini. Bahkan, kamu begitu mengkhawatirkan Lorenzo. Kenapa kamu tidak langsung menikahinya? Kenapa malah datang mencariku? Kamu... Juliana dibuat tercengang olehnya. Oh, apa Lorenzo yang menolak menikah denganmu? Jadi kamu datang membujukku untuk meninggalkannya? Dewi menatapnya sambil tersenyum. Tapi tidak mungkin. Kamu begitu sempurna, bahkan bisa membantu mempertahankan kedudukannya. Kenapa ia tidak mau menikahimu? Wajah Juliana seperti membiru, ekspresinya berubah buruk. Sudah. Pertikaian antara keluarga kalian terlalu rumit. Aku tidak mengerti. Dewi menguap. Intinya, ini bukan urusanku. Jangan katakan semua ini padaku. Katakan saja pada Lorenzo. Aku ngantuk, mau tidur. Silakan keluar sendiri ya. Ekspresi Juliana menggelap penuh amarah. Ia pun berbalik keluar dengan kesal. Di dalam ruang kerja, Lorenzo mendengarkan ocehan panjang lebar dari Semi. Akhirnya ia pun berkata datar, aku akan menghadiri pesta berjamuan itu, tapi bukan bersama Juliana, melainkan dengan Wiwi. Kamu... Amarah Semi meluap-luap hingga ia terlihat hampir terkena serangan jantung. Apa kamu sengaja melakukan semua ini? Kamu jelas-jelas mengetahui apa konsekuensinya. Dan kamu masih... Paman Semi. Lorenzo memotongnya dan berkata pelan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan grup Moore jatuh ke tangan orang lain. Aku juga tidak akan membiarkan keluarga Moore mengalami masalah. Sedangkan untuk hal lainnya, Paman tidak perlu khawatir. Tapi... Semi masih ingin melanjutkan pembicaraannya, namun tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti dengan Jasper yang membawa Juliana masuk ke dalam.
Melihat ekspresi Semi dan suasana yang terasa begitu kaku di dalam ruangan itu, Juliana langsung mengetahui Semi telah gagal membujuk Lorenzo. Tatapannya berubah muram, namun dengan cepat ia bersemangat kembali dan berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan sudah membuat keputusan, mari kita hormati keputusannya."